Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Amir Rasidin dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Kelas B dengan nomor NPM 211002508. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana industri halal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional dan landasan yuridis tentang industri halal di Indonesia. Yang pertama, tentang bagaimana industri halal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor industri halal. Hal ini tercermin dari persentase penduduk Indonesia yang merupakan 12,7% dari populasi penduduk muslim di dunia, dengan didukung oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi sektor industri halal. Besarnya potensi di Indonesia di sektor industri halal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di sektor industri halal, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4C, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, program yang konkret sehingga mudah untuk diimplementasikan, sinergitas antara lembaga dari pihak terkait atau kolaboratif, serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal. Selanjutnya, laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus-menerus pada setiap tahunnya dan seterusnya. Pasar industri halal di Indonesia juga, khususnya di sektor makanan halal, travel, fashion, dan obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global. Sebagai bagian dari pembangunan ekosistem halal value chain, Bank Indonesia telah melaksanakan program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan, dan fashion, serta pariwisata dan energi terbarukan. Sebagai bagian dari program pengembangan halal value chain tersebut, Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi 134 pesantren di 31 wilayah yang berada di Indonesia. Dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan lembaga zakat mengoptimalkan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf tunai sebagai salah satu sumber pembiayaan syariah. Bank Indonesia memandang bagaimana pentingnya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan masa yang akan mendatang. Kedepannya, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif dari semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, maupun dunia pendidikan. Sebagai anggota Komite Nasional Keuangan Islam, Bank Indonesia akan senantiasa
bekerja erat dengan kementerian dan otoritas, dan mensinergikan program lintas sektoral untuk mencapai tujuan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin penjelasan tentang bagaimana pentingnya industri halal bagi pengembangan ekonomi nasional sudah selesai. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang landasan yuridis industri halal di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ada menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dimana berisi untuk menjamin ketersediaan produksi halal ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu pula ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, mudah dibaca, dan tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH, dan LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI pula. BPJPH menertibkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain serta pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaannya, penyelenggara JPH BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH. Untuk masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman
pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan yuridis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai antara lain yang pertama penyelenggaraan jaminan produk halal JPH oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dan yang kedua pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal atau PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Yang ketiga yaitu tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian lembaga pemeriksa halal atau LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian auditor halal. Dan yang keempat, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta tata cara penetapan tugas dan fasilitasi penyelia halal. Yang kelima, tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikasi halal oleh BPJPH. Yang keenam, kemudian kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil, mikro dan makro yang memenuhi standar halal dan ditetapkan oleh BPJPH. Yang ketujuh, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal. Yang kedelapan, pengawasan JPH oleh BPJPH dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.